Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat pada malam hari ini sehingga kita bisa berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mudah-mudahan majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi tambahan pemberat timbangan kita di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada putra-putri beliau, kepada istri-istri beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang sangat penting untuk diri kita, karena dengan pembahasan ini kita bisa mengetahui hamba-hamba yang mereka meskipun di dunia namun hati mereka terkait dengan akhirat. Itu pembahasan tentang hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya pembahasan ini adalah pembahasan sangat penting karena ini berkaitan dengan hamba-hamba yang spesial. Itu berkaitan dengan ibadur rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Al-Furqan dari ayat 63 sampai akhir ayat. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai berbicara tentang ibadur rahman. Yang tadi saya sebutkan bahwasanya di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Furqan dari ayat 67 sampai 77. Yang menarik jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat-sifat mereka, Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan bahwasanya ibadur rahman ini adalah para nabi atau ibadur rahman ini para tabi'in atau ibadur rahman ini para a'immah. Kenapa saya katakan ini menarik? Karena ketika seandainya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya ibadur rahman ini adalah para nabi atau para sahabat atau para a'immah, maka kita enggak bisa untuk menjadi seperti mereka. Kita enggak bisa lagi menjadi nabi, kita juga tidak bisa menjadi para sahabat. Maka karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah hanya menyebutkan sifat-sifat tertentu. Sifat-sifat tertentu berkaitan dengan ibadur rahman. Yang ini saya katakan sebagai karunia. Kenapa? Karena setiap kita punya peluang untuk bisa menjadi ibadur rahman. Siapapun kita, asalnya dari mana, dari ras mana, darah apa, dari suku apapun, masih punya peluang untuk bisa menjadi hamba-hamba spesial ini. Itu sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dengan ibadur rahman. Kita bacakan ayat-ayat tersebut dan kita berusaha mengambil faedah, mencari penjelasan para ulama berkaitan dengan ayat-ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala memulai dalam surat Al-Furqan ayat 63, Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ibadur rahman, siapa mereka? Alladzina yamshuna 'alal ard haunan, yaitu mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan haunan. Haunan artinya rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh mengganggu atau menghina mereka, maka mereka hanya mengatakan salama, keselamatan bagi kalian. Ikhwani fid din, jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan di sini Allah buka dengan ibadur rahman. Wahai hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang ibad, penghambaan, maka para ulama menyebutkan bahwasanya penghambaan itu ada dua. Yang pertama adalah penghambaan berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian penghambaan berkaitan dengan uluhiyah Allah atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala
maka semua manusia termasuk dalam penghambaan tersebut. Karena semua selain Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk, dan semua makhluk adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, baik orang muslim atau non muslim, mereka semua hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah satupun yang ada di atas muka bumi ini kecuali nanti akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba. Ini maksud adalah penghambaan berkaitan rububiyah dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada penghambaan yang kedua, ada namanya penghambaan uluhiyah, yaitu penghambaan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan ibadur rahman maksudnya adalah penghambaan yang kedua ini. Itu penghambaan berkaitan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya tadi kita sebutkan di awal bahwasanya ibadur rahman adalah hamba-hamba yang spesial. Itu hamba-hamba yang mereka serahkan penghambaan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah menyifati manusia dengan hamba, ketahuilah ini adalah sebuah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap ini perendahan, tidak. Ketika Allah menyebutkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah pujian. Kenapa kita katakan pujian? Karena Allah Subhanahu wa taala pun pernah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hamba. Dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan Nabi kita dengan hamba Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam peristiwa-peristiwa penting, momen-momen yang penting, Allah sengaja sebutkan dengan hamba. Jadi Nabi SAW ini terpuji dari dua sisi. Dia terpuji dari seorang Rasul, dan dia juga terpuji dari seorang hamba. Ketika dia dipuji dengan Rasul, jelas karena Nabi kita Muhammad SAW adalah asyraful mursalin, Rasul yang paling mulia. Namun di sisi lain, ternyata Allah Subhanahu wa taala pernah pun memuji beliau dengan hamba. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan siapa? Hambanya. Hambanya di sini siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dalam momen suatu yang penting, momen apa ini? Isra dan Mi'raj. Yang tatkala itu banyak orang-orang akhirnya murtad karena tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Ternyata pada momen tersebut Allah tidak menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Rasul, tapi Allah sebutkan dengan apa tadi? Hamba. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya. Maka ini adalah suatu pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kemudian beliau diganggu, maka Allah mengatakan wa annahu lamma qama abdullah yad'uhu kadu yakununa alaihi libada. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguhnya ketika hamba-Ku ini sedang salat. Siapa hambanya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya penyebutan ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala, ini maksudnya adalah pujian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba tersebut. Dan hamba-hamba di sini kita sebutkan tadi, hamba itu ada dua, ada namanya penghambaan terhadap rububiyah. Ini semua manusia termasuk dalam hamba-hamba tersebut. Ada yang kedua namanya penghambaan terhadap uluhiyah, yaitu penghambaan terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadur rahman yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di sini kata para ulama, maksudnya adalah peribadatan terhadap penghambaan terhadap peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa hamba yang paling menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beribadah sampai kakinya bengkak. Bahkan dalam riwayat sampai kakinya terpecah-pecah. Maka Aisyah tanya, "Kenapa Anda melakukan demikian? Bukankah Anda dosa-dosa yang telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala?" Kata beliau, "Apakah enggak boleh saya menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Ini menunjukkan bahwasanya bentuk penghambaan terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala
ini adalah suatu hal mulia dan suatu hal yang terpuji. Jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sandingkan hamba dengan Ar-Rahman. Ibadur Rahman. Kalau kita terjemahkan berarti hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang. Kenapa Allah tidak sebutkan wa ibadullah? Tidak disadarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengisyaratkan, kalau seandainya kalian termasuk dari sifat-sifat yang Allah sebutkan ini, maka Allah ingin mengisyaratkan bahwa semua itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Murni karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walallahu fadlullah 'alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau bukan karunia Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya dan rahmatnya, ma zaka minkum min ahadin abada, maka salah seorang di antara kalian tidak ada yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menyebutkan ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang disandarkan kepada Ar-Rahman, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ini isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa beribadah, kita bisa menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang patuh, yang taat kepada Allah, maka ini semua murni dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Semua dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ma zaka minkum min ahadin abada, kalau Allah kata Allah, kalau Allah tidak berikan rahmatnya, tidak berikan karunia-Nya, enggak akan bisa kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Allah Subhanahu wa taala sebutkan siapakah ibadur rahman. Sifat pertama kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur rahman kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah orang-orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan hauna. Apa makna hauna? Maka para ulama menyebutkan banyak makna. Ada yang menyebutkan dengan ketenangan, dengan kelembutan, dengan wiqar, maksudnya dengan penuh wibawa. Namun mereka semua berkesimpulan bahwasanya maksud dari sini maksudnya apa? Mereka mengatakan bahwasanya mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan tawadhu. Ibadur Rahman, sifat pertama di sini Allah sebutkan bahwasanya mereka ini berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh ketawadhuan. Ini sifat pertama. Dan seperti ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak dalam banyak ayat. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusair khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha." Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kau palingkan wajahmu kepada manusia, maksudnya jangan berpaling dari, jangan menyepelekan manusia, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kau berjalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Pembahasan para ulama membahas kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan berjalan. Kan bentuk kesombongan kan banyak. Kenapa berjalan? Maka mereka menyebutkan bahwasanya di antaranya sombong itu bisa terlihat dari gerak-gerik manusia. Sombong itu bisa terlihat dari gerak-gerik manusia. Dan yang paling tampak bisa terlihat biasanya dari cara berjalan dia. Mungkin zaman dahulu kita belum banyak orang punya kendaraan, mungkin belum ada mobil, belum ada motor, mungkin kendaraannya onta. Maka seringnya orang berjalan. Maka para ulama menyebutkan, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berjalan karena ini yang sering tertampak oleh manusia. Kita bisa melihat orang itu sombong dari gaya gerak jalannya. Kemudian sebagian ulama mengatakan, lihatlah, kalau dari jalannya aja saja dia sudah sombong, gerak-geriknya sombong, berarti hatinya lebih parah. Berarti hatinya kebusukan, kesombongannya itu sangat parah, sehingga bisa terrefleksikan, bisa tampil dalam dirinya. Tidak cuma berjalan, biasanya kita lihat orang sombong itu dari cara bergaya, cara bicaranya, dari lirikan matanya, dari gerak-geriknya. Tapi yang paling tampak biasanya dari gaya jalan. Kemudian sebagian ulama mengatakan juga, kenapa disebut berjalan? Kata mereka, ini hanya sebagai perwakilan. Ini hanya sebagai perwakilan. Maksudnya apa? Allah ingin menyebutkan bahwasanya orang-orang ibadur rahman ini tatkala mereka berjalan di atas muka bumi ini, mereka bermuamalah dengan yang baik, dengan bermuamalah dengan penuh tawadhu kepada manusia. Inilah sifat pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang
spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sifat pertama adalah kita harus tawadhu kepada manusia. Dan ikhwan, tawadhu itu adalah sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang lebih tawadhu daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang apa? Presiden. Panglima perang. Tapi terkadang beliau jalan tidak pakai sendal. Kenapa? Karena beliau ingin menghilangkan rasa kesombongan pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau panglima perang tapi terkadang beliau naik himar. Himar itu apa? Hewan yang paling rendah saat kala itu. Kendaraan yang paling rendah. Kendaraan di zaman itu ada kuda, ada onta dan yang lainnya. Bisa saja Nabi minta apa? Kuda, bisa saja beliau naik onta, tapi enggak, terkadang beliau naik himar. Bukan sampai situ, terkadang beliau naik kendaraan sama sahabat, ternyata beliau yang gonceng. Artinya beliau di depan, sahabat yang di belakang. Sampai disebutkan ada risalah yang menyebutkan bahwasanya nama-nama sahabat yang pernah digonceng oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu. Akhirnya Nabi pernah mengatakan al-badadatu minal iman. Kesederhanaan itu bagian dari iman. Makanya para ulama menyebutkan barang siapa yang diberikan kelebihan harta, hendaknya jangan dia berada di level itu terus. Sesekali dia turun dari level dia. Misalnya biasanya dia naik pesawat atau naik kereta api dengan level eksekutif, sekali-sekali dia turun naik apa? Ekonomi. Supaya kesombongan yang timbul dalam diri dia, karena potensi orang kalau selalu hidup mewah, selalu penuh kenikmatan, maka potensi dia untuk bersombong. Maka tatkala itu harusnya dia lunturkan itu semua dengan dia berbaur kepada masyarakat. Maka ikhwan, sifat pertama seorang kalau dia ingin menjadi ibadur rahman adalah dia harus tawadhu. Kemudian sifat kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang-orang jahil, orang-orang yang bodoh yang menghina atau mencela dia, maka dia mengatakan salama. Semoga Allah Subhanahu wa taala mendatangkan keselamatan kepada engkau. Inilah sifat kedua jamaah yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya tatkala dia diganggu orang, dia dihina orang, maka dia tenang. Dia tidak terlalu gubris dengan apa yang orang bicarakan terhadap dia. Toh kalau dia ingin membalas, maka dia balas seperlunya. Tidak lebay, bahkan tidak sampai lebih. Yang intinya yang para ulama jelaskan, tatkala dia diganggu, dia hanya diam tenang, dia tidak ingin cari masalah. Bukan karena dia tidak mampu, tapi dia tahu itu orang bodoh. Ngapain digubris? Inilah jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ciri kedua, kalau kita diganggu orang, udah biarin aja. Itu orang bodoh. Apalagi kalau berkaitan dengan perkara agama. Misalnya dia ganggu kita atau dia celah kita tentang cara beribadah kita, sudah biarin aja. Mungkin itu orang tidak tahu. Kita toh dulu pun juga tidak tahu. Bisa jadi dulu, dan seringnya juga kita terjatuh dalam ketidaktahuan. Terkadang kita lihat orang beda sedikit, kita kok aneh, kita celah. Sebaliknya kalau ada orang celah kita, udah diam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang Yahudi datang ke beliau. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini artinya ngejek kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan assalam, tapi assam. Nabi menjawab apa? Waalaikum. Dan itu untuk juga kalian. Nabi tidak balas yang panjang, tapi beliau balas secukupnya. Ikhwani fiddin, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini mungkin jarang kita ketemu ketika kita hidup secara nyata. Biasanya hal yang seperti ini kita dapati di mana? Di medsos. Mungkin tatkala kita bikin status atau apapun, terus kemudian orang tidak suka, kemudian dia maki-maki kita mungkin, maka biarin aja. Biarin. Itu adalah orang-orang yang tidak tahu.
Sekali lagi saya katakan tadi, kita pun dulu juga seperti itu. Atau mungkin terkadang kita masih bodoh, tapi kita menganggap diri kita pintar. Intinya sifat kedua kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang menghina kita, ada yang mencela kita, ingat firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin jadi ibadur rahman, udah biarin. Qalu salama, katakan keselamatan. Bahkan bila perlu kita doakan dia. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Ada pepatah dalam bahasa kita, apa? Anjing menggonggong, kafilah berlalu. Inilah sifat kedua yang harus kita tanamkan pada diri kita kalau kita ingin menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial. Kemudian yang ketiga, sifat ketiga kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Kata Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang, mereka itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat. Walladzina yabituna rabbihim sujjadan wa qiyam. Ibadur Rahman, sifat mereka yang ketiga itu mereka menghabiskan malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, lihat. Di siang hari tadi kita sebutkan sifat pertama tadi apa? Ketika mereka diganggu mereka tidak balas. Dan mereka juga tawadhu, berarti tidak ganggu orang. Tidak ganggu orang, kalau orang ganggu dia diam, artinya di siang hari dia akhlaknya bagus. Di malam hari dia juga masih beribadah. Lihat, siang dia bermuamalah dengan baik, di malam hari pun dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama, kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka menghabiskan malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan, inilah ciri-ciri orang saleh. Di malam hari mereka tidak hanya tidur. Mereka juga menyisakan malam mereka dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan ciri-ciri orang yang saleh, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Kata Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Artinya mereka tidak tidur. Bangun, ngapain? Nonton bola? Tidak. Mereka salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah mengatakan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata di malam hari mereka berdiri salat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menjadi hamba yang saleh, hamba yang diberikan predikat ibadur rahman, hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka di antara hal yang kita lakukan adalah harus melakukan ibadah salat malam. Dalam riwayat Nabi pernah mengatakan bahwasanya salat malam ini adalah kondisi orang-orang saleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil qiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan salat malam. Fa innahu da'bus salihin wa qablakum. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Kalau kita ingin menjadi termasuk bagian orang-orang saleh, maka harus kita sisihkan waktu kita untuk melaksanakan salat malam. Ikhwan, apakah yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala di sini? Maksudnya ketika mereka di malam hari mereka salat, apakah kita harus melakukan salat malam penuh? Artinya dari habis isya mungkin kita start sampai waktu subuh? Tidak. Toh di bulan Ramadan aja kita nggak kuat. Kita tarawih paling berapa, 1 jam, 2 jam. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita harus punya sisi waktu. Kita harus sisihkan waktu di malam hari untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal kita melaksanakan apa? Salat witir. Kadangnya para ulama itu berbeda pendapat. Apa hukum salat witir? Jumhur ulama mengatakan bahwasanya salat witir itu apa hukumnya? Sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya salat witir itu hukumnya wajib. Kita tidak berbicara tentang hukumnya sunnah apa hukum wajib, tapi ketika ada ulama yang menyebutkan bahwasanya salat witir itu hukumnya wajib, ini menjelaskan bahwasanya salat witir itu adalah hukum salat yang sangat penting. Jangan sampai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Guys, sekali lagi jamaah Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya ciri ibadur rahman itu mereka salat malam, maka maksudnya adalah bukan kita
salat malam penuh semalam suntuk, tidak. Ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan man shalla raq'ataini aw aktsar ba'da al-isya faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang salat 2 rakaat atau lebih setelah salat isya, faqad bata lillahi sajidan wa qa'ima, maka sungguh dia telah menghabiskan malamnya itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 rakaat enggak bisa habis salat isya. Kalau sudah enggak bisa berarti keterlaluan. Al-Kalbi juga pernah mengatakan man aqama raq'atain ba'dal maghrib wa arba'an ba'dal isya faqad bata sajidan wa qa'ima. Kata Al-Kalbi, barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 4 rakaat setelah isya, faqad bata sajidan wa qa'ima, sungguh dia telah menghabiskan malamnya dengan sujud dan berdiri untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala sifat ketiga, yaitu di malam hari ibadur rahman, hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka punya waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak habiskan waktu seluruh malam dengan tidur, tidak, tapi ada sisi waktu. Meskipun hanya 2 rakaat, hanya 4 rakaat, atau hanya 3 rakaat, hanya setengah jam, hanya 1 jam, intinya ada salat yang dilakukan oleh hamba-hamba yang spesial. Maka kalau kita ingin jadi termasuk hamba-hamba tersebut, sisakan waktu. Jadi kita sudah punya 3 sifat. Yang pertama tawadhu di siang hari. Kemudian yang kedua tadi apa? Kalau diganggu dia biarin aja, dicuek. Kemudian yang ketiga apa? Di malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam." Ya Allah, jauhkanlah azab neraka jahanam dari sisi kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Karena sungguhnya azab Allah Subhanahu wa taala itu kana gharama, azabnya sangat membinasakan dan kekal. Ikhwan, ada yang menarik di sini. Tadi pertama tadi apa? Tawadhu. Kemudian yang kedua, kalau ada orang ganggu dia biarin. Kemudian yang ketiga, di malam hari dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempatnya apa? Dia berdoa, "Ya Allah, jauhkan saya dari azab api neraka jahanam." Ikhwan, kita kalau punya 3 sifat awal, bisa jadi kita sombong. Bisa jadi kita ujub sama diri kita. Iya tidak? Kita tawadhu. Kemudian kalau kita diganggu orang, sudah, anggap aja orang bodoh. Kemudian ketiga, kita beribadah di malam hari kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang kalau seperti ini dia diganggu dengan sifat riya atau ujub, bangga sama diri dia. Ternyata ibadur rahman tidak demikian. Dia tidak ujub dan dia tidak riya. Apa buktinya? Dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jauhkanlah saya dari azab neraka jahanam." Dia masih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menakjubkan. Terus kita yang ibadahnya kurang, tawadhu, terpaksa kan harus tawadhu. Kalau diganggu orang kita ribut, membela diri kita. Kita kadang kita ngomong kita bela agama, kita ternyata bela diri kita sendiri. Di malam hari enggak sholat malam, terus kita bangga dengan diri kita, kita nyaman dengan diri kita merasa kita selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Lihat ibadur rahman, mereka di siang hari mereka bermuamalah dengan baik, di malam hari beribadah, tapi masih beribadah, masih berdoa, minta dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi Allah mengatakan walladzina yaqulun, mereka berdoa, "Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam." Ya Allah, palingkanlah kami dari azab neraka jahanam. Kata para ulama, seseorang kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jauhkanlah aku dari azab neraka." Berarti ini dia sedang berdoa seperti apa? Ya Allah, berikanlah saya taufik untuk taat kepada Engkau. Karena kita nggak bisa mendapatkan jauh dari azab itu kecuali dengan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena amalan kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk mencari rahmat Allah, kita harus taat dengan perintah
Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarilah kalau kita berdoa, ya Allah, jauhkanlah saya dari azab api neraka, azab kubur. Itu maksudnya apa? Ya Allah, berikanlah taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ternyata jarang kita hadirkan. Kita hanya minta, tapi kita enggak tahu konsekuensi dari itu. Maksudnya apa? Kita harus taat. Toh kalau kita minta-minta tapi kita tidak taat sama Allah Subhanahu wa taala, susah terrealisasi. Bisa jadi bisa, tapi susah untuk terrealisasi. Kita harus refleksi permintaan kita itu dengan tanda kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan inna adzabaha kana gharama. Sesungguhnya adab Allah Subhanahu wa taala itu gharama. Apa makna gharama? Para ulama menyebutkan bahwasanya gharama ada dua pendapat, ada yang mengatakan asyaddal adab. Gharama maksudnya itu adab neraka itu sangat pedih. Kita lihat azab di dunia ini yang sangat pedih, itu enggak ada apa-apanya dengan azab neraka Jahannam. Kemudian yang kedua, sebagian ulama mengatakan gharama maksudnya adalah mulazimun di ahli nar la yurfariquhum. Maksudnya orang kalau azab neraka itu selalu menanzimi orang yang terkena azab tersebut. Artinya sudah enggak bakalan terpisah azab tersebut. Misalnya seorang di dunia, misalnya dia kena azab, mungkin dia kena azab gempa bumi atau apalah, bisa hilang gempa bumi tersebut. Tapi kalau azab neraka Jahannam, dia enggak bakal terpisah. Akan terkena azab itu sampai terus-menerus sampai dia kekal di neraka Jahannam. Artinya azab itu tidak akan berhenti. Maksudnya seperti itu. Inna adzabaka kana gharama. Maksudnya adalah azab itu tidak bakal berhenti kepada orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ketika mereka berdoa, ya Allah, jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam, karena neraka Jahannam itu azabnya melazimi orangnya. Kemudian mereka mengatakan juga innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Kata mereka, sesungguhnya neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat. Mustaqarran wa muqama. Muqama itu tempat kediaman. Di sini Allah menyebutkan dua hal. Sesungguhnya neraka itu seburuk-buruk tempat mustaqarran, seburuk-buruk tempat muqama. Apa perbedaan antara mustaqarran dan muqama? Mustaqarran maksudnya adalah tempat yang bisa didatangi orang, kemudian dia bisa jadi pergi. Kalau muqama, kalau dia sudah ada di situ, dia enggak bakalan keluar dari situ. Maka neraka Jahannam itu bisa dimasuki orang dan kemudian bisa ditinggalkan. Seperti ahli tauhid yang mereka punya maksiat, punya dosa, maka tatkala sebelum masuk surga dia masuk neraka dulu. Dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kadar keburukannya. Maka ini namanya mustaqar, tempat singgah. Makanya di surga nanti ada orang-orang dinamakan jahannamiyun. Apa itu jahannamiyun? Kalau bahasa kita alumni neraka. Alumni neraka. Maka Allah mengatakan neraka Jahannam itu seburuk-buruk tempat singgah. Kemudian Allah mengatakan muqama. Muqama itu tempat tinggal. Artinya ada orang-orang yang masuk neraka dan mereka tidak akan pernah keluar dari neraka Jahannam. Siapakah mereka? Orang-orang kafir, jelas. Orang-orang yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bakalan keluar dan akan mereka tinggal di situ di neraka Jahannam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, yuriduna ay yakhruju minan nar wa ma hum bikharijin minha. Ketika mereka berada dalam neraka, mereka mengatakan, kami ingin keluar dari sini. Kata Allah, wa ma hum bikharijin minha. Namun mereka enggak bisa keluar dari neraka Jahannam. Ikhwan fiddin, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat kelima, sifat selanjutnya, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu. Mereka jika berinfak lam yusrifu, maka tidak berlebihan. Walam yaqturu, dan juga tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan mereka ada di antara keduanya, artinya tidak kikir dan tidak terlalu berlebihan. Ikhwan, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat ini maksudnya bukan sifat yang sunnah atau sifat yang haram, atau bukan sifat yang wajib atau bukan yang haram. Karena Allah mengatakan ibadur rahman itu tatkala mereka berinfak, mereka di tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan.
Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang wajib, maka seberapapun besar harus dikeluarkan. Ya tidak? Dia punya harta misalnya zakatnya besar, ya harus dikeluarkan mau tidak mau. Haram juga misalnya, sedikit pun meskipun 1 perak tidak boleh dikeluarkan. Maka ini para ulama menyebutkan berkaitan dengan perkara yang mubah atau perkara yang sunnah. Tatkala mereka menginfakkan harta mereka, maka tidak berlebihan. Maksudnya apa kata para ulama? Tatkala mereka berinfak tidak berlebihan sampai melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Apa di antara kewajiban dia? Misalnya dia punya keluarga, dia punya anak, dia punya istri, mungkin ada hal-hal yang harus dia tanggung, mungkin orang tuanya. Maka ketika dia berinfak, dia punya sisihan buat keluarga tersebut, tidak berlebihan, tidak sampai melalaikan kewajiban dia. Demikian juga sebaliknya, tatkala dia tahan uangnya, dia juga tidak pelit. Dia keluarkan sewajarnya. Inilah ikhwan fillah jamaah semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini sifat yang selanjutnya itu dia berada di tengah-tengah. Dia tidak berlebihan dengan harta dia dan tidak terlalu pelit dengan harta dia. Wa kana baina dzalika qawama. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia mengeluarkan harta tersebut di tengah-tengah, sewajarnya, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Ikhwan fillah, para ulama, sebagian ulama ketika membahas ayat ini, mereka menjelaskan tentang bagaimana kita mengeluarkan harta kita untuk keluarga kita. Kata mereka begini, kalau kita keluarkan harta kita untuk keluarga kita, maka tidak boleh juga terlalu berlebihan. Tidak boleh berlebihan. Ada sebagian orang, mungkin dia orang kaya, punya harta banyak, terkadang mindset dia pokoknya barang saya harus yang paling mahal. Pokoknya barang saya harus yang paling mahal. Beda yang paling mahal sama yang paling bagus itu beda biasanya. Ya beli bagus tapi tidak harus paling mahal. Bukan haram, boleh aja. Cuman ini karena saking tingginya sifatnya ibadur rahman. Misalnya ada istrinya mungkin minta beli tas yang mahal-mahal, pengen beli yang paling mahal, ini juga bukan tidak boleh. Maksudnya dia keluar dari sifat ibadur rahman. Sebaliknya kalau ada istrinya minta beli tas sebagian mungkin enggak terlalu mahal, suaminya enggak mau keluarin duit, ini juga bukan sifat ibadur rahman karena terlalu pelit. Jadi ibadur rahman itu di tengah-tengah. Dia keluarkan secukupnya untuk kebutuhan yang dibutuhkan oleh keluarga. Nabi kita SAW pernah berdoa, Allah wa as'alukal qasda fil faqri wal ghina. Ya Allah, aku minta di tengah-tengah, tidak terlalu miskin dan tidak terlalu kaya. Kita pernah enggak nonton begitu? Kita doanya minta kaya. Salah tidak? Tidak. Tapi karena tingginya iman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda, "Kulu washrabu wa tasaddaqu walbasu fi ghairi makhillatin wala saraf." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanlah dan minumlah dan bersedekahlah dan pakai baju fi ghairi mahillah. Dia tidak terlalu mewah wala saraf dan jangan terlalu berlebihan. Artinya tengah-tengah. Kemudian sifat selanjutnya, jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq, wa la yaznun, wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar." Mereka tidak pernah berbuat syirik, maksud sini. Mereka tidak pernah berbuat syirik, tidak pernah meminta kepada selain Allah, tidak pernah meminta kepada makhluk-makhluk. Ini ciri ibadur rahman. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq. Dan mereka tidak pernah membunuh orang. Artinya tidak pernah menumpahkan darah orang. Wala yaznun, dan mereka tidak berzina. Wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan hukuman atau azab yang berat. Ikhwani fid din, maka kita sebutkan ciri yang keenam ini adalah orang-orang ibadur rahman atau hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang spesial ini, mereka menjauhi yang namanya dosa-dosa besar. Tadi kita sebutkan syirik, kemudian
membunuh, kemudian zina, ini semua dosa besar. Dalam hadis para sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi indallahi akbar?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, "Anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." Kau mengambil tandingan di sisi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan engkau. Bagaimana Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, dan Allah sendiri yang kasih itu kepada kita, terus kita bikin tandingan sama Allah. Maka ini suatu kezaliman. Sering sebagian orang membuat permisalan, ini hanya sekedar pendekatan. Coba kita sebagai orang tua, kita punya anak, kita besarkan dia dari bayi sampai besar, kita kasih makan, kita kasih kuliah, kita kasih kerja sampai dia sukses. Kemudian ketika kita umur 50-60 dia tinggalkan kita, dia berbakti sama orang tua lain. Kita kecewa tidak? Walillahil matsalul a'la. Allah lebih tinggi permisalannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang kasih kita makan, yang kasih kita rizki, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu. Wahai hamba-hambaku semua kalian itu lapar kecuali yang aku berikan makanan kepada kalian. Fastata'imuni ut'imkum, maka mintalah makanan kepadaku, niscaya aku akan berikan. Makanan ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, wahai hamba-hambaku, semua kalian itu telanjang. Kita keluar dari rahim ibu kita pakai baju? Enggak. Kita telanjang. Illa man kasautu, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hamba yang aku kasih pakaian. Fastaksuni aksuku, maka mintalah baju kepadaku, aku akan berikan kepada kalian. Di sini Allah sebutkan bahwasanya rizki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah kasih rizki kepada kita, kita mampu, kita merasa hebat, terus kita beribadah kepada selain Allah, kan suatu bentuk kezaliman. Ini dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada dosa yang paling besar melebihi dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para sahabat tanya lagi, kemudian dosa apa lagi wahai Rasulullah yang dosa yang besar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antaqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak." Kau bunuh anakmu karena kau takut anakmu itu makan sama engkau. Artinya kau takut anakmu ini ngambil rezeki engkau. Ada tidak zaman sekarang, Pak? Terlihatnya seperti dongeng di zaman dulu. Ternyata zaman sekarang pun masih ada. Banyak kita lihat di berita ada orang bunuh anaknya karena takut kelaparan. Kemudian para sahabat tanya, kemudian apa lagi? Kata Nabi, antuzani ma halilati jarik. Itu kau berzina dengan istri tetanggamu. Artinya di sini Nabi menyebutkan 3 dosa besar, yaitu apa tadi? Syirik, kemudian membunuh, kemudian apa? Berzina. Maka para ulama menyebutkan di antara ciri khusus ibadah Rahman itu dia meninggalkan dosa-dosa besar. Maka jangan sampai kita terjatuh dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menjauhi dosa-dosa besar, maka dia mendapat 2 janji dari Allah Subhanahu wa taala. Apa janji tersebut? Nukaffir ankum sayyi'atihim, sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan ampuni dosa-dosanya. Maksudnya apa di sini? Dosa-dosa kecil. Kita ini pasti melakukan dosa kecil. Kemudian kata Allah, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan masukkan engkau ke dalam surga. Jadi orang kalau menjauhi dosa besar, dia punya 2 janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Dosa-dosa kecil, kemudian dia dapat janji dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia terobos dosa-dosa besar, 2 janji ini hilang. 2 janji ini hilang. Maka kalau kita ingin mendapatkan 2 janji ini, kata para ulama, kita mau tidak mau harus menjauhi dosa-dosa besar. Dan inilah ciri ibadah Rahman, ciri hamba-hamba spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, barang walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Ibadah Rahman adalah mereka yang tidak berbuat syirik, kemudian tidak membunuh, kemudian tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Perhatikan, Allah mengatakan barang siapa yang melakukan dosa-dosa tadi, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan atham. Dia akan bertemu dengan atham. Apa makna atham? Para ulama ketika mereka berbicara tentang atham, orang yang melakukan dosa-dosa tadi dia akan bertemu dengan atham, maka mereka ada beberapa pendapat
Yang pertama, atham maksudnya adalah balasan yang sangat pedih. Balasan yang sangat pedih, itu azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyebutkan atham ini maknanya adalah lembah. Lembah di neraka Jahannam. Barang siapa yang melakukan dosa-dosa besar tadi, dia akan dimasukkan ke dalam atham. Dia akan bertemu dengan atham. Karena di dalam neraka ini macam-macam. Ada lembah, ada juga bukit. Kata Allah Subhanahu wa taala, sa'urhiquhu sa'uda. Ada penghuni neraka yang diazab gimana caranya, Pak? Disuruh manjat tebing. Dia manjat enggak sampai-sampai itu. Kerjaan dia seperti itu. Maka di antara azab Allah Subhanahu wa taala, selain orang ada yang disuruh naik bukit, ada juga yang dilemparkan ke dalam atham. Apa itu atham tadi? Lembah di api neraka, dalam neraka Jahannam. Maka barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yaf'al dzalik yalqa athama. Barang siapa yang melakukan tadi dosa-dosa tadi, syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina, yalqa atham, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan dia akan dilemparkan ke dalam lembah di neraka Jahannam. Jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lanjutkan masih tentang azab neraka, yudha'af lahul adzab. Orang-orang ketika dilemparkan ke neraka Jahannam, yudha'af lahul adzab. Azabnya itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Mereka akan dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya, wa yakhlud fihi muhana, dan mereka kekal di dalam neraka Jahannam dalam keadaan terhina. Ikhwan, kata para ulama, penghuni neraka ketika mereka masuk dalam neraka, maka tatkala itu mereka minta dimatikan. Kenapa? Karena saking pedihnya azab neraka Jahannam. Mungkin kita kalau sakit belum ada mungkin di antara kita yang minta mati, karena mungkin masih bisa kita hadapi. Ini neraka Jahannam sampai mereka minta mati. Artinya ini sangat pedih, sangat mengerikan. Mereka mengatakan, wa nadau ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Para penghuni neraka mengatakan, wahai malaikat, liyaqdi alaina, kabarkan ke Tuhanmu agar matikan kita, wafatkan kita. Maka dikatakan kepada mereka, innakum makithun, sungguh kalian akan tetap berada di neraka Jahannam. Artinya enggak bakalan mati di neraka Jahannam. Setelah mereka tahu mereka tidak bakalan mati, apa yang mereka minta? Mereka minta azabnya dikurangin. Ya udah, kita enggak mati, kalau gitu kurangin azabnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal azab. Maka para penghuni neraka Jahannam mereka berkata kepada para malaikat, ud'u rabbakum, berdoa kepada Tuhan kalian, yukhaffif 'anna yawman minal azab, coba kurangin azab kita ini. Minta mati enggak dikasih, minta kurangin azab. Apakah dikabulkan hal tersebut? Apakah azabnya dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Bukan dikurangin, tapi malah ditambahin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Rasakan, dan tidak akan kami lakukan kecuali kami tambah azab tersebut. Wa yakhlud fihi muhana. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka akan kekal di neraka Jahannam. Dan kekal di sini maksudnya apa? Sekali lagi mereka-mereka yang tidak memiliki tauhid dalam diri mereka. Allah taala alam. Kita akan adzan dulu, nanti setelah ini kita lanjutkan sebentar. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala tamanil akmalani alal mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita lanjutkan sedikit. Tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan yudha'af lahul adzab yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Orang-orang penghuni neraka Jahannam, ketika mereka di neraka Jahannam, maka azab mereka bukannya dikurangin oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilipat gandakan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhlud fihi muhana, dan di neraka Jahannam mereka muhana, mereka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan penghuni neraka Jahannam mereka mendapatkan dua siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siksa pertama yaitu mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siksaan kedua selain mereka diazab, mereka juga dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk kehinaan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap penghuni neraka Jahannam, mereka melihat orang-orang penghuni surga dalam kenikmatan. Ini merupakan siksa batin.
melihat orang-orang dalam nikmat, mereka sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka juga melihat ternyata sesembahan-sesembahan mereka itu masuk juga neraka jahanam, tidak bisa menolong mereka. Kemudian di antara bentuk kehinaan mereka pada hari kiamat itu Allah dalam hadis Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang riya. Tatkala mereka beramal saleh hanya dengan riya, tidak murni ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka datang kepada Allah minta pahala mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah usir. Allah bilang, minta pahala kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian riya kepada mereka. Maka tatkala seorang mungkin dia beribadah, dia riya hanya cari muka sama bosnya mungkin, atau cari muka sama gurunya, maka Allah akan perintahkan dia minta sana pahala sama gurumu atau sama orang-orang yang kau riya kepada mereka, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala lanjutkan, illa man taba wa amana wa amila salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali hamba-hamba yang mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka beramal saleh, kemudian mereka itu adalah orang-orang yang keburukan mereka nanti diganti menjadi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ikhwan, ini menjelaskan bahwasanya tatkala kita pernah mungkin melakukan dosa besar atau dosa-dosa yang banyak, kita masih bisa menjadi ibadur rahman. Kita masih bisa menjadi ibadur rahman. Caranya apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan syarat menjadi ibadur rahman itu harus bersih dari namanya dosa, enggak. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak hamba itu pasti melakukan kesalahan. Maka kalau kita ingin menjadi hamba Allah, hamba ibadur rahman secara khusus, namun kita sadar kita ini masih banyak dosa, dulu kita melakukan ini, caranya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tobat, kita termasuk hamba ibadur rahman, dan Allah katakan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan rubah keburukan-keburukan itu menjadi apa? Kebaikan. Di sini ada dua tafsir kata para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya keburukan menjadi kebaikan maksudnya apa? Dahulu seorang dia mungkin kebiasaannya buruk, tatkala dia bertobat, maka Allah akan ubah keburukan tersebut menjadi kebaikan. Kebiasaan dia berubah menjadi kebiasaan kebaikan. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ini maksudnya di akhirat nanti. Tatkala seorang dia punya banyak dosa, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keburukan-keburukan tersebut akan berubah menjadi kebaikan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang seorang yang dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mengatakan tampakkan dosa-dosa kecilnya. Tampakkan dosa-dosa kecilnya. Maka Allah pun tampakkan dosa-dosa kecilnya tanpa melihatkan dosa-dosa besar dia. Tatkala ditampakkan dosa-dosa kecilnya, mungkin karena orang ini bertobat dan nilai tobat ini sangat besar, maka Allah ubah keburukan-keburukan tersebut menjadi apa? Menjadi pahala buat dia. Tatkala berubah menjadi pahala, kemudian dia katakan sama Allah, ya Allah, saya pernah melakukan dosa-dosa besar, mana tunjukkan. Kenapa? Karena dia berharap dosa-dosa besarnya itu juga diubah menjadi apa? Kebaikan. Maka ketika Allah mengatakan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maksudnya keburukan-keburukan diubah menjadi kebaikan, maka ada dua pendapat. Sebagian menyebutkan maksudnya keburukan-keburukan di dunia akan berubah menjadi kebiasaan kebaikan, atau nanti di akhirat keburukan-keburukan dosa-dosa akan berubah menjadi apa? Pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Barang siapa yang bertobat dan beramal saleh, maka Allah akan ampuni tobatnya. Dengan syarat kata para ulama, dengan tobat yang benar-benar, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Kalau tobat itu gampang sih orang ucapkan dalam mulut kita. Tapi yang menjadi patokan apa? Keteguhan kita, kesungguhan kita dalam bertobat. Dan jangan tunda-tunda tobat. Jangan tunda-tunda tobat. Tunda tobat itu dosa tersendiri. Tunda tobat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala itu dosa tersendiri. Banyak orang tunda tobat tidak sampai waktu yang dia tunggukan, akhirnya dia wafat. Kan sebagian orang mengatakan udah nanti tobat umur 60, umur 70. Tahu-tahu besok wafat. Tahu-tahu minggu depan wafat. Tahu-tahu tahun depan wafat. Maka jangan sampai tunda-tunda taubat. Kemudian Allah mengatakan selainnya di antara ciri ibadur rahman, walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka itu tidak pernah mempersaksikan kesaksian palsu. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Jadi di sini ada dua sifat. Yang pertama adalah mereka tidak pernah bersaksi kesaksian yang palsu. Kemudian kata para ulama maksudnya zur di sini adalah la yahduruna syai'an minal batil, yaitu mereka tidak pernah hadir dalam acara-acara kebatilan.
Maksud kata para ulama, maksudnya acara-acara orang-orang kafir. Hadir saja tidak boleh. Hadir saja tidak boleh. Apalagi kalau menyetujui, berarti lebih parah. Apalagi sampai yang merayakan, berarti lebih parah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka la yashhaduna zur. Mereka tidak pernah hadir dalam acara-acara kebatilan. Kata para ulama maksudnya adalah acara-acara orang kafir. Wa idza marru bil lagwi kirama. Dan mereka kalau melewati perkara-perkara yang melalaikan, mereka pergi tinggalkan. Artinya di sini majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Majelis-majelis yang tidak bermanfaat. Dan majelis-majelis bermanfaat sekarang lebih berkembang. Mungkin kalau di dunia nyata kita dapat orang cuma cerita-cerita doang, mungkin apalah, enggak ada bermanfaat. Di dunia online lebih banyak. Apa itu majelis-majelis yang tidak bermanfaat? Ya YouTube. Mungkin kita nonton ini yang tidak jelas, nonton ketawa ke TV, ini termasuk adalah majelis lagwi kata para ulama. Maksudnya adalah majelis yang tidak bermanfaat. Ibadur Rahman ditinggalkan majelis-majelis seperti itu. Ditinggalkan majelis-majelis seperti itu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summan umyana. Mereka itu kalau dibacakan firman-firman Allah Subhanahu wa taala mereka dengar, mereka pasang telinga mereka. Lam yakhirru 'alaiha summan umyana. Mereka tidak pura-pura tuli atau pura-pura bisu. Pura-pura buta. Artinya ketika dibacakan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan tadzkir, mereka langsung sadar. Inilah ciri ibadur Rahman. Kemudian Allah mengatakan lagi, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian sifat selanjutnya adalah mereka perhatian terhadap keluarga. Mereka perhatian keluarga. Di antara bukti mereka perhatian sama keluarga, dia berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan keluargaku, istriku dan juga anak-anakku sebagai hamba-hamba yang baik. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami teladan sebagai orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadur Rahman tidak pentingkan diri dia sendiri, tapi dia juga pentingkan keluarganya. Kata para ulama, ini melazimkan bahwasanya dia ajari anaknya, dia ajari juga istrinya. Dia ajari istrinya bagaimana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ajar anaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, anak itu investasi kita. Kata para ulama, umur kedua kita. Kalau kita sudah wafat, umur kita masih berjalan. Siapa? Anak kita. Tapi itu kalau anak yang baik, anak yang soleh. Kata Nabi SAW, idza matal insan inqata anhu amaluh illa min thalath. Kalau anak Adam sudah wafat, maka terputus semua amalannya kecuali tiga. Di antaranya kata Nabi SAW, waladin salih yad'ulah. Itu anak yang soleh yang mendoakan dia. Kita wafat, anak kita doakan kita, itu pahala ngalir terus. Maka kata para ulama, sebagian ulama, kita ini lebih butuh bakti anak kita tatkala kita sudah wafat. Ketika kita masih hidup, kita masih bisa beribadah. Tapi kalau kita sudah wafat, kita tidak bisa beribadah. Yang mengalirkan ibadah kepada kita siapa? Anak-anak kita. Maka usahakan kita harus punya peran untuk menjadikan anak kita sebagai anak yang soleh. Bahkan para ulama menyebutkan, kalau kita punya peran untuk mensolehkan anak kita, kemudian anak kita menjadi anak yang soleh, maka semua amalan dia itu ngalir kepada kita. Dengan catatan kita punya peran. Artinya kita yang mengarahkan, misalnya, nak begini, nak begini, nak begini. Semua amalan soleh yang dia lakukan nanti ketika dia sudah besar, ketika kita sudah wafat, semuanya ngalir kepada kita. Maka para ulama menyebutkan anak itu adalah investasi akhirat, umur kedua. Maka jangan sampai kita sia-siakan. Kemudian Allah mengatakan, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Inilah ciri apa yang didapatkan oleh ibadur Rahman, itu mereka ketika wafat mereka mendapatkan ghurfah. Ghurfah kata para ulama ad-darajatul aliyah, maksudnya adalah surga yang sangat tinggi. Kalau pengen dapat surga yang tinggi, kita dibaca ibadur Rahman. Sifatnya 1, 2, 3, 4, 5, jalani semua. Apa balasannya kata Allah? Dia akan mendapatkan ghurfah, mendapatkan surga yang sangat tinggi. Wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Tatkala mereka masuk surga, mereka mendapatkan keselamatan. Kata para ulama, mereka akan ketika masuk surga akan bertemu dengan para malaikat yang memberikan keselamatan, doakan keselamatan kepada mereka. Inilah kegiatan malaikat nanti ketika di surga, mereka pergi mencari orang-orang saleh, para penghuni surga, dan mereka doakan para penghuni surga. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha. Mereka kekal di surga. Hasunat mustaqarran wa muqama, dan mereka tinggal dan tenang di dalam surga. Inilah jamaah semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan sifat ibadur Rahman.
Mudah-mudahan ketika kita membahas ini kita telah tahu tentang sifat-sifat ibadur rahman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik agar kita bisa menjadi hamba-hamba yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salahnya ini murni dari kejahilan ana dan ana siap rujuk dari kesalahan tersebut. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.